Wis, teh cakep amat itu teh. Makasih. Bukan Oh, bukan. barangnya. Oh, barangnya. Coba minjem dong. Minjem aja. Itu mentereng. Meong mah nggak mentereng, gelap. Itu mentereng. Buat apaan? Buat bini lah, masa buat meong? Minjem ya. Emang ngapain minjem? Lah, Sini Roma- mana duitnya? Lah itu mah beli teh. Iya, Udah sini. biarin nih. Romanya takut amat kehilangan Ya begituan teh. iyalah, kan beli nih. Cinta banget sih sama barang-barang Oh, begitu iya, teh. cintai daripada cintai ususmu. Minum begituan. Udah teh ya, tukeran. Mau ah. Ini- KW pasti KW tuh. Enak aja orangnya yang KW. Nih berat, ini mah kegedean. Enggak, nanti kalau digosok takut keluar. Wah, kira Cin. Teteh cinta banget sih sama gituan teh. Iya, gimana ya? Jangan Ya. cinta-cinta teh sama dunia mah teh. Terus gimana dong? Ntar juga hilang loh, nggak ngasih meong mah. Kalau hilang? Nah, beli lagi. Iya, berarti Makanya jangan terlalu cinta sama dunia teh. Astagfirullah. Iya, udah sini. Ya enggak, itu juga sama dong, cinta dunia juga. Ya udahlah, kita sapa dulu nih pemirsanya. Gimana sih nih, Iya. Bang Meong? Betul, baiklah. Pemirsa dimanapun berada, masih bersama kita Ya, di obrolan puasa, Opus ya. Opus. Obrolan puasa, kebalik tadi. Ya, kita lagi ngebahas apa sih nih? Ini cinta dunia dirindukan langit. Oke, gayanya gitu ya, cinta Iya. dunia. Cintai aku karena Allah. Iya. Sampai keblek. Ya, baik pemirsa, jangan lupa juga follow sosmed kita. Ya, di @officialbanten.tv, Instagram Banten TV, dan juga follow di Facebook. Oh iya, di sini ya. @Facebooknya Banten TV, juga Instagram lagi, YouTube-nya di Banten TV. Ya. Dan juga Di IG kita yaitu PW Itmi Banten, Facebook Itmi Banten, dan YouTube Itmi Banten. oke. Jangan lupa di follow, di share, like, dan komen. Betul sekali. Nah, ini ngomong-ngomong tentang puasa, kita lagi puasa, dan Iya. ini lagi ngomongin tentang Jangan terlalu cinta dunia dan biar kita dirindukan oleh langit. Waduh. Nah, langit itu luar biasa. Ya Ini kan? juga langitnya emang lagi panas-panasnya ya? Wah, benar-benar panas. Panas ya. Yang penting tidak sepanas hatiku untuk kamu Oke. teh. Iya. Apalagi nih ustadznya nih panasnya nih, ustadznya. Wow, kalau ini luar Ngebul. biasa, penuh dengan pesona yang luar biasa, Wis. menebarkan cinta-cinta asmara. Waduh. Ya, langsung saja kita sambit. Sambut. Sambut. Ya, narasumber kita yaitu Ustadz Jaka Asmara. Yeay. Pak Ustadz. Ini kan penuh dengan gembira. Waalaikumsalam. Sehat Bang Meong, sehat. Alhamdulillah sehat. Teh Konita sehat. Alhamdulillah. Ada apa ini kedengeran kok kayaknya ribut amat ya, rame. Ada apa sih, ada? Iya, ini dia mau minjem apaan ini? Iya, Gelang kok. saya, cincin saya segala jam. Kan mau lebaran Ustadz. Iya. Ini saya belum kebeli emas, gelang belum, jam belum. Ini teh Koni punya ini saya pinjem. Nggak dikasih. Saking cintanya sama dunia. Mau minjem apa? Itu minjem gelangnya. Minjem Biasanya gelang. Pak Ustadz kalau dipinjem itu nggak suka balik. Oh, gitu. Kalau biasanya gitu, kalau nggak ditagih nanti galakan yang itu minjem. Yang minjemnya lagu biasa lama gitu. itu mah kebiasaan, gak boleh begitu Bang Meong. Jadi begini, kalau mengenai masalah dunia dan akhirat, yang namanya dunia pasti orang pengen hidupnya enak, Betul. makan enak, Pasti tidur nyenyak. nyenyak, pokoknya serba enak semuanya. Itu semua manusia pasti pengen. Pengen. Tapi kita jangan lupa bahwasanya ada kehidupan yang abadi, yang nanti kehidupan di akhirat. Yang mana ketika kita mencari sesuatu itu, kita dicintai oleh penduduk dunia dan dicintai oleh penduduk langit. Gitu. Jadi ketika kita mencari yang namanya dunia dan akhirat itu pasti ada yang namanya ilmunya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Ketika kita mencari yang namanya akhirat, mencari dunia itu ada ilmunya. Wa man aradahuma, ketika kita ingin mencari dunia dan akhirat itu pun ada ilmunya. Oh, Jangan kayak tadi pengen dapat yang namanya emas, pengen dapat yang namanya HP dengan cara nipu. Minjem kagak dibalikin lagi. Iya. Nah, itu kan lagu lama kayak begitu tuh. Iya. Kadang-kadang yang minjem itu ya, kalau ditagih lebih marah yang ditagih. Nah, biasanya teman saya si Supri. Supri itu kerjaan begitu. Iya begitu. Masya Allah. Itu Kalau bilang, pinjem HP kagak pulang.
bilangin jangan. Kalau minjem sorban kan bulangin. Masya Allah. Iya. Kita punya teman namanya Ustadz Hasan. Beliau mah baik orangnya. Oh, iya. Kita kalau pinjamin ya sama beliau tuh suka dikasih lebih malah mah. Subhanallah. Iya, subhanallah. Beliau tuh luar biasa. Tapi kalau itu satunya orang mana itu? Balaraja katanya tadi. Balaraja. Orang Balaraja ya? Oh, bukan. bukan. Orang mana? Orang Peko. Orang Pekong ya. Iya. Jadi gitu, Tekonita, Bang Meong, bahwasanya ketika kita menginginkan yang namanya dunia dan akhirat itu harus selaras. Oh. Jadi kalau kita menginginkan hanya dunia saja, itu seperti halnya apa? Seperti beras yang kopong kosong, padi yang kosong. Artinya ketika kita kerja, ketika kita usaha dibarengi lillahi ta'ala. Artinya dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Ada sebuah kisah, yakni ada anak yang saking berbaktinya kepada ibunya, namanya yakni Uwaisul Qurni. Dia Uwaisul Qurni yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu sahabat sedang kumpul. Kata Rasul, ada umatku Uwaisul Qurni, dia itu dicintai oleh penduduk dunia dan bahkan dicintai oleh penduduk langit. Uwaisul Qurni. Padahal Uwaisul Qurni itu belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Betul. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman senantiasa menanti pada saat itu Uwaisul Qurni, yakni yang diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita ternyata Uwaisul Qurni itu yakni mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa kelebihannya Uwaisul Qurni sehingga dicintai oleh penduduk dunia dan bahkan dirindukan oleh penduduk langit?" Kemudian Rasulullah SAW berkata bahwasanya Uwaisul Qurni sangat berbakti kepada ibunya. Maka di sini jelas, jangan cuma HP doang. Kadang-kadang kita sama orang tua minta beli HP. Sampai marah-marah. Nah, sambil marah-marah, sambil ngambek, mancem orang tua, itu kan nggak baik, Bang Meong. Betul. Nah, apalagi kayak minjem kayak tadi kagak baik itu. Nggak baik ya? Iya, minjem pas dipintain lagi sama Tekonita kagak dibalik-balikin lagi nanti. Jadi Kan dipakai bini saya kalau dipakai. Nah, itu namanya kagak bakal Iya. balik lagi. Ya, Pak Ustadz, sekalian nih mau nanya bagaimana caranya agar dunia ini mengikuti kita, Nah, atau ekonomi lah, di bidang ekonomi bidang khususnya. ekonomi misalnya nih, agar usaha kita lancar, agar bisnis kita lancar, Tekonita apa? Ya, nih semata-mata kita usaha, kita kerja, kita ikhtiar lillahi ta'ala. Insya Allah yang namanya akhirat itu pasti akan kita dapatkan, apalagi yang namanya dunia. Karena dunia itu hanya sebentar. Kita kembali lagi kepada kisah tadi Uwaisul Qurni. Bahkan ada Bang Haji Roma Irama mengatakan dalam syairnya, "Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya." Tuh, artinya apa? Kadang-kadang kita suka lupa bahwasanya kita punya orang tua, kita punya ibu yang harus kita hormati. Malah kita lebih banyak mencari dunia, meninggalkan yakni kewajiban kita untuk mengurusi orang tua. Di luar sana kata bilang begini, "Ustadz, saya usaha, saya kerja untuk memenuhi kebutuhan orang tua saya, tapi ternyata orang tuanya malah diacuhkan, malah ditinggalkan di rumah." Nah, itu lebih salah lagi. Artinya kita usaha boleh, tapi jangan lupakan orang tua kita yang telah melahirkan kita, bahkan telah mengandung kita selama 9 bulan. Perjuangannya Tekonita, yakni adalah hidup dan mati. Nah, seperti itu. Berarti Maka ketika yang namanya Uwaisul Qurni, yakni yang sangat berbakti kepada ibunya, sehingga Uwaisul Qurni dicintai oleh penduduk dunia, dirindukan oleh penduduk langit. Seperti itu. Ya. Jadi berkahnya di situ ya Pak Ustadz ya? Iya, berkahnya. Jadi kalau misalnya tadi Bang Meong nanya gimana caranya biar kita masalah ekonomi kita lancar, ibu. Maka ketika itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, siapa orang yang saya hormati, yang saya muliakan di muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah pun berkata, "Ummuka." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ummuka." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ummuka." Sampai 3 kali. Baru kemudian, "Abuka," bapakmu.
Artinya apa? Menandakan di sini ibu sangatlah berharga, ibu sangatlah mulia. Ya seperti itu. Ngomong ya. Ya. Jadi kalau masalah dunia jangan sampai lupa kita masalah akhirat. Betul. Bagaimana nih caranya supaya kita orang itu mencintai kita gitu Pak Ustadz? Bagaimana agar orang itu mencintai kita? Dikatakan bahwasanya begini. Terutama di bulan suci Ramadan ini, yakni kita ingin dicintai oleh orang lain, bahwasanya dengan cara memperbanyak baca Al-Quran. Iya. Kenapa? Dengan membaca Al-Quran, insya Allah orang lain pun akan cinta kepada kita. Kenapa? Karena yang kita baca adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan terpancar, yakni sifat daripada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Tekonita ya. Masya Allah. Subhanallah. Nah, kemudian apa lagi nih Pak Ustadz? Ada lagi nggak? Satu, kita dengan baca Al-Quran. Yang kedua, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dengan mendekatkan diri kepada Allah ini, kita lebih spiritual kita lebih meningkat. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain dan tidak bukan, yakni untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak yang terutama. Ketika kita melihat orang lain akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, senang nggak Tekonita melihat seperti itu? Senang. Senang, Bang Meong ya. Iya, Tidak senang. hanya dengan orang yang mempunyai akhlak yang Buruk bukan baik gitu ya. Apalagi zaman sekarang nih, terutama di bulan suci Ramadan, ada yang namanya anak-anak muda sekarang, maaf. Jadi sekarang bukannya perkumpulan itu bukan perkumpulan yang bagus, mereka menggunakan sarung, namanya perang sarung. Ya, kalau habis sahur biasanya tuh ya. Habis sahur Iya. atau habis taraweh itu jangan sampai seperti itu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu jangan. Kenapa? Karena yang seperti itu akhlaknya namanya akhlak mazmumah, yakni akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Bedanya dengan akhlak mahmudah. Coba kita umat Islam di bulan suci Ramadan ini kita perlihatkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sehingga umat Islam di Indonesia khususnya, umumnya di seluruh dunia yang dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena Rasulullah pun ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makarimal akhlak, yakni untuk menyempurnakan akhlak. Seperti itu Tekonita. Jadi dengan akhlak insya Allah kita akan dicintai oleh seluruh orang. Seperti hanya Wes Kurni, akhlaknya kepada orang tuanya, kepada ibunya yang selalu mengasuh terus, mengurusi orang tuanya, itu sampai Wes Kurni dicintai dunia, bahkan sampai dirindukan oleh penduduk langit. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, tadi mengenai tentang pergaulan lah hitungannya ya kan, Iya. anak-anak zaman sekarang. Tapi sekarang mengapa banyak orang-orang yang depresi, terus kadang-kadang sampai bunuh diri, gantung diri lah dan lain-lainnya, itu seperti apa? Kenapa gitu Pak Ustadz? Masya Allah. Bisa seperti itu? Iya. Apalagi kan zaman sekarang, maaf, ada yang namanya sampai judi online. Slot, Masya Allah, tabarakallah. Itu kenapa? Karena banyak orang itu yang sampai dia tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar, dia ingin mencari jalan pintas. Akhirnya sampai seperti itu, bahkan kemudian karena dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya, akhirnya kemudian sampai dia bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Artinya apa? Ketika memang keadaan seperti itu adanya, bahwasanya apalagi anak-anak muda zaman sekarang, kita harus apa? Ahlak-ahlaknya itu harus yang bagus, yang baik. Sebab rijalul ghad subhanul yaum rizalul ghad. Artinya pemuda sekarang adalah pemimpin yang diangkat masa depan. Jangan sampai pemuda sekarang ini bertingkah lakunya yang buruk, entah nanti bagaimana pemimpin dia akan datang. Artinya pemuda zaman sekarang ini jangan sampai ada yang pakai main judi slot segala macam, sehingga banyak sampai bunuh diri. Artinya kalau ketika seperti itu keadaannya, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ada yang sampai yang bunuh diri. Maaf, di Jepang itu negara yang sangat luar biasa. Ekonominya bagus, bahkan ekonominya itu luar biasa tinggi. Tapi kenapa di sana itu yang namanya bunuh diri itu paling banyak? Ya, tingkat bunuh diri. Tingkat bunuh diri itu banyak itu. Kenapa? Ternyata selain dari yang namanya harta, ada yang namanya spiritual. Jadi kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kadang-kadang sudah stres, sudah tidak ada jalan kemana-mana, sehingga di jalan pintaslah dengan cara bunuh diri. Dianggapnya sudah selesai, padahal ada kehidupan yang selanjutnya, yakni kehidupan akhirat, kehidupan yang abad dan abidin yang selama-lamanya. Nanti ketika dia di akhirat, maka akan dihukumi seperti itu terus. Dia misalnya bunuh dirinya itu dengan cara digantung, akan digantung terus. Gantung, hidup, selamat, gantung, seperti itu terus. Atau misalnya dia bunuh diri dengan cara menabrakkan diri, baik dia ke mobil atau ke kereta, akan seperti itu terus selama-lamanya. Ya, seperti itu.
Nah, kalau gimana sih caranya supaya apa ya namanya menyikapi tentang tadi untuk yang apa sih namanya supaya mendekatkan apa ya dunia itu kan biasanya gini, orang-orang kan kayak kerja nyari duit sampai lupa waktu. Nah, itu cara menyikapinya tuh seperti apa untuk misalnya apakah apa kalau dari diri kita sendiri kan kadang suka nggak sadar ya Pak Ustadz ya. Kadang kok ternyata sampai ngulur waktu sholat dan sampai lain lupa sebagainya. kadang kan. Sampai lupa. Nah, itu kan saking sibuk kerjanya kan itu mengejar dunia tuh. Nah, bagaimana nih cara menyikapinya Pak Ustadz? Cara menyikapinya bagaimana? Kata Nabi, nasihat yang paling terbaik, nasihat yang paling terbagus adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika kita tadi terlalu berlebih-lebihan sampai kita lupa mengenai masalah ibadah yang lainnya, kita ingat namanya manusia pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Ketika ajal kita sudah datang, Bang Meong, tidak bisa dientar-entar. Ya Allah, nanti dulu ajal saya. Saya lagi podcast pada saat ini nih. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya kalau podcast pasti bisa. Kalau misalnya ngomong udah berhenti, bisa berhenti. Tapi kalau yang namanya ajal tidak bisa. Atau misalnya ya Allah, saya pengen mati sekarang, tidak bisa. Karena yang namanya ajal itu ketika sudah datang kepada seseorang, maka dia akan datang. Artinya ketika kita tadi berbuat maksiat segala macam, ingat dengan kematian, insya Allah kita akan lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat kita pun akan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita akan masuk ke closing statement. Nah, closing statement untuk Pak Ustadz sendiri nih mengenai dengan yang dicintai dunia dan juga dirindukan langit. Artinya begini, setiap manusia kembali lagi pasti ingin enak di dunia, serba enak segala macam, makan enak, tidur enak, segala macamnya enak, bahkan semua kecukupan. Tapi kita jangan lupa bahwasanya ada kehidupan kita yang selanjutnya, kehidupan kita yang abadi, yakni kehidupan di akhirat. Jadi jangan sampai kita terlena dengan masalah dunia. Dunia itu hanya sementara. Walaupun dunia itu, tapi tetap kita cari untuk apa? Bakal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begini Bang Meong, nanti setelah podcast, saya mah nggak mau kerja, saya pengen akhirat aja, itu salah lagi. Saya nggak mau kerja, saya pengen sholat, ya salah juga. Kenapa? Contoh saja, seperti sholat, kita pakai pakaian. Pakaian beli nggak Bang Meong? Beli. Betul. Kita zakat pakai uang nggak? Pakai uang, pakai beras. Atau misalnya melaksanakan haji atau umroh pakai uang nggak? Pakai. Nah di situ juga kita perlu yang namanya dunia. Kita persiapkan dunia untuk bekal kita nanti kelak di akhirat. Seperti itu. Saya ada pantun. Apa tuh? Boleh nggak? Boleh. Nah, paling enak makan laksa. Cakep. Kurang kompak. Cakep dong yang kelas. Oke. Paling enak makan laksa. Cakep. Laksanya panas, ya ditiupin. Cakep. Sekarang bulan puasa, cakep. Kita mohon maaf lahir dan batin. Cakep. Seperti itu. Sekali lagi Pak Ustadz, pertanyaannya bagaimana tips-tipsnya nih supaya kita seperti tadi kayak voice corny, nah itu supaya kita juga ingat dengan kematian nih. Ini tipsnya dari Pak Ustadz seperti apa? Ya, tips saya ketika kita mau kerja, Teh Konita kan orang yang sangat aktif ya. Artinya aktif ya, Bun? wanita apa namanya itu? Wanita apa namanya sebutnya? Wanita kurir. Nah, paket dong. Paket dong kurir. Dikit paket. Karir. Wanita karir. Nah, artinya apa? Ketika mau berangkat, udah punya suami belum Teh Konita? Belum. Oh, belum. Berarti harus ada yang Artinya apa? Sebelum berangkat, jadi harus minta doa kepada orang tua. Senantiasa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan diri kepada Allah, banyak bersedekah. Sebab kenapa? As-shadaqatu tanfa'ul bala. Jadi dengan sedekah insyaallah akan dijauhkan balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Teh Konita. Jadi mudah-mudahan kita ke depannya lebih baik lagi, dan Uwais Kurni itu jadikan suatu contoh kepada kita semuanya. Beliau yang sangat luar biasa kepada orang tua, bahkan sampai menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengisyaratkan, menginformasikan kepada para sahabat. Padahal belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu Uwaisul Kurni, maka luar biasa. Luar biasa sampai ngegendong ibunya ke Mekah. Menggendong ibunya, luar biasa itu Uwaisul Kurni. Ya, masya Allah. Maka di situ kita dapatkan contohnya ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di
podcast Opus yang Opus. luar biasa. Luar biasa Sama-sama, banget. Dan juga ini sama-sama. merupakan Inspirasi suatu buat kita juga. motivasi juga untuk kita supaya kita ini jangan terlena dengan dunia juga ya Pak Ustadz Betul. ya, Iya. tapi juga jangan sampai juga mengabaikan yang namanya akhirat. Karena Tapi ada Teh kehidupan Konita di akhirat. ada pemirsa yang bertanya, itu kenapa kok namanya Jaka Asmara? Nah, Padahal iya, iya. asmara itu sebuah singkatan. Apa tuh? Apa? Asmara, asik selalu sama mama, bapak-bapak dan para remaja. Oh, Cie. gitu. Jadi gitu. Iya, Artinya iya, dengan iya, nama iya. itu kita berdakwah, insya Allah memberikan kemaslahatan khususnya kepada pribadi, ilmunya buat kita semuanya. Oke. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Bukan berarti Gitu. begini, Jaka Asmara kata Bang Meong, wah ini kayaknya ustaznya pacaran mulu nih, takut begitu doang. Itu pertanyaan saya sebenarnya Pak Ustadz. Oh, gitu ya? Akhirnya terjawab juga. Pak Ustadz yang nanya, Pak Ustadz yang jawab. Iya. Biarin dah. Biar clear. Iya benar-benar. Iya, iya. Oke iya. deh, terima kasih Pak Ustadz Ya, untuk sama-sama, waktunya. sama-sama, ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita semangat ya untuk menjalani Lebih kehidupan di motivasi dunia lagi. ini. Betul Iya. sekali. Bang Meong jangan minjem lagi ya. Iya iya enggak. Kalau minjem balikin Bang Meong. Iya. minta. Oh minta apa lagi? Enggak, Nah, kayak gini ada yang minjem pulpen kagak balik-balikin lagi. Mana tuh orangnya? kayak kenal. Oke, pemirsa, terima kasih juga telah menyaksikan kita di Opus. Akhir kata saya Konita Saya Meong Oplet. dan juga Jaka Asmara. kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.